Hai Gulingers, kembali lagi sama gua sang emak yang serak-serak tsunami di GGM. Gigimu, cu. Nggak salah-salah, sorry nih. Nggak cuma film, pembukaan aja di request sama makhluk sesat satu ini. Kesempatan kali ini, GGM alias Guling-Guling Movie mau bawain alur cerita film wabah flu mematikan yang membuat tubuh manusia menjadi mengerikan. Film ini berjudul Hall 2020. Karena ini film alurnya ada sedikit maju mundur cantik, jadi cari posisi guling-guling kalian, stay fokus, dan bantu GGM tembus 1000 subrek pertama ya. Intro! Hai Gulingers, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. By the way, makasih lah ya Jeng yang udah support channel ini dengan cara subscribe. Dan buat kamu-kamu nih yang baru guling-guling di channel ini, jangan lupa lo ya Jeng dipijitin tombol subscribe sama loncengnya. Yaudah yuk kita guling-guling, berangkat! Di awal film diperlihatkan seorang calon emak-emak sedang hamil tua yang sudah terjangkit wabah flu, di mana orang-orang di sekitarnya juga udah terjangkit wabah yang sama. Dan film baru dimulai. 4 jam sebelumnya diperlihatkan sebuah keluarga di dalam mobil yang sedang mendengarkan radio mengenai korban yang terus bertambah disebabkan virus udara H1N1 yang menyapu negeri sekitar seabad yang lalu, yang menular dan belum bisa ditangani. Si istri berkata, kita nggak perlu dengerin ini karena nggak mau anaknya denger berita itu. Sang ayah mengira anaknya tuh udah tidur, tapi tuh anak malah bersuara, bilang kalau dirinya tuh nggak tidur. Akhirnya mereka otot-ototan, si ayah yang bilang lihat udah tidur, si anak yang terus bilang nggak tidur, ngebuat si ayah kehilangan fokus dan hampir nabrak orang. Si istri pun turun dari mobil, bertanya apakah orang itu baik-baik aja dan minta maaf. Melihat orang itu lagi hamil, dia pun nawarin diri untuk membantu membawain kopernya. Namun itu orang nolak karena ngerasa baik-baik aja. Lalu film berpindah ke waktu sebenarnya alias 4 jam mendatang, di mana terlihat calon emak-emak lagi hamil tua yang memperlihatkan gejala aneh di mukanya disebabkan wabah virus itu. Karena mengingat janin dalam perutnya, dia pun berjuang. Terus film kembali lagi ke 4 jam sebelumnya, di mana calon mama itu lagi di toilet, baca-bacain pesan dari ayah si janin yang memintanya untuk tidak pergi. Setelah selesai, dia pun keluar dan naik lift. Di dalam lift hotel, tanpa sengaja ketemu lagi sama emak-emak yang tadi. Dan itu mama minta maaf lagi atas kecerobohan suaminya mengemudi tadi. Si calon emak-emak pun tidak mempermasalahkan itu. Saat sedang menuju kamar masing-masing, di mana-mana namanya emak dan calon emak, 2 atau lebih emak-emak bertemu, disitulah mari mereka menggibah. Si emak bule bilang, kamu dan pasanganmu pasti senang menanti anak pertama kalian. Si emak Asia pun jawab, aku bucitrek duluan, aku gak ada pasangan. Merasa gak enak, si emak bule ngobrolin yang lain. Ngeliat tas bocil yang dibawa si emak bule, emak Asia pun nanya, siapa nama anakmu? Dijawabnya lah Kelly dan memperkenalkan diri. Nama mama Asia itu Val dan nama mama Asia ini Naomi. Seusai ngegibah, mereka menuju kamarnya masing-masing lagi. Terus film pindah lagi ke jam sebenarnya, di mana
Naomi yang masih berjuang merayap-rayap ngeliat nenek-nenek yang mempunyai gejalanya yang sama. Kembali lagi ke 4 jam sebelumnya, di mana keluarga Val yang udah dalam kamar hotel. Si anak Kelly meminta Val berenang. Tapi si emak Val gak mau karena udah malam. Mereka pun mandangin jendela. Si Kelly mempertanyakan, kenapa banyak mobil di luar? Si ibu Val pun menjawab, ini hotel besar dan ada acara pesta, di mana holang-holang kaya berkumpul menggalang dana amal untuk membantu para tim medis. Karena ibu melihat papannya saat masuk hotel tadi. Si anak pun jawab, dia juga suka hotel karena ada kolam renangnya. Balik-balik lagi nih anak ngarep berenang. Aduh. Si ayah Brandon pun akhirnya bilang dia bakal nemenin berenang. Gue agak bingung sih sebenarnya di film ini. Emak sama bapaknya rambutnya gelap. Tuh anak rambutnya terang bener dah. Ya, selamat berimajinasi dan asumsikan masing-masing dah kalian. Film kembali lagi ke waktu sebenarnya di mana Naomi menggunakan the power of emak-emak, masih berjuang merayap-rayap. Gokil loh beneran ini. Masih calon emak-emak aja udah segini tangguhnya. Bayangin kalau udah jadi emak-emak, emang gak salah tuh yang namanya the power of emak-emak. Film pun balik ke 4 jam sebelumnya, di mana Val mendapat panggilan telepon dari ibunya yang minta maaf gak bisa bersama untuk menjaganya. Melihat sang suami dan anaknya yang selesai berenang, Val pun cepat-cepat mutusin teleponnya. Di saat si Kelly pergi mandi, Brandon bilang ke istrinya, jangan pernah bicara hal yang ia tidak suka lagi atau si Val pun langsung jawab, atau kau akan mempelintir tanganku dengan kuat. Saat si Val mau nyamperin Kelly, si Brandon minta maaf dan minta Val bersama-sama berusaha jadi satu keluarga lagi. Di kamar lain, Naomi yang sedang sibuk dengan laptopnya, karena si janin gerak-gerak, dia pun pegang tuh perutnya. Tiba-tiba, tangannya tuh sebelah gemeteran. Telepon pun berdering, dan itu dari ibunya yang memintanya beristirahat dan mempertanyakan kapan akan pulang. Kembali ke kamar Val. Val yang sedang nyisirin rambut anaknya terdapat lebam. Maksud gua dia nemuin lebam di tubuh anaknya ya, bukan rambutnya yang lebam. Val pun mempertanyakan kenapa bisa lebam. Kelly yang menjawab karena jatuh tidak dapat dipercayai Val. Melihat Brandon yang sedang tidur, Val punya ide. Ngajak Kelly main puntak umpet dan nyuruh Kelly nunggu di tangga darurat. Val pun diam-diam ambil kunci mobil. Kembali ke Naomi, di tengah-tengah pembicaraan dirinya dengan si ibu, tiba-tiba tangannya gemeter lagi. Tapi kali ini dua-dua tangannya yang mendadak kehilangan keseimbangan dan sulit untuk bicara. Dia pun mencoba keluar kamar untuk mencari pertolongan. Kembali ke Val yang akan pergi karena mendengar suara aneh yang dikeluarkan Brandon. Dia pun ngecek dan melihat muka Brandon yang jadi aneh tiba-tiba bangun dan menyerang si Val. Di balik pintu, Val mempertanyakan apa yang terjadi, tapi tidak ada jawaban. Brandon. Film pun berpindah ke salah satu kamar lain di sana, di mana seorang aki-aki
dengar suara dari luar kamarnya. Dia pun bergegas, membereskan semuanya termasuk serum-serum yang aneh itu tuh. Terus itu aki-aki telepon orang yang bilang di sini sudah, selanjutnya rumah sakit. Wabah itu tuh kelakuan nih orang suwe emang. Naomi yang lihat itu aki-aki berharap ditolong. Tapi dia kecewa, bukannya ditolong malah ditinggal gitu aja. Dia pun mulai berhalusinasi ibunya. Film berpindah ke Kelly yang mengira ibunya tuh datang. Sekali dia lihat banyak orang berceceran, dia pun takut lah. Kembali lagi dia nunggu ibunya di tangga darurat. Kembali ke Val yang mencoba memanggil tapi tetap gak ada jawaban. Akhirnya dia keluar tuh dari toilet dan melihat keadaan Brandon yang semakin aneh dan mengerikan. Brandon dengan kesulitan bilang apa yang terjadi. Dia tak dapat merasakan tubuhnya dan meninggal. Val yang agak syok dan bingung keluar dari kamar. Dan lihat Naomi yang bergejala sama seperti suaminya. Pas mau ditolong, aduh, meninggal juga dah. Di sisi lain, Kelly yang sedang ketakutan mendengar suara ayahnya memanggil. Si Kelly pun mencari keberadaan suara itu. Kembali ke Val yang semakin syok dengan semua yang terjadi. Dia mencoba ngelanjutin perjalanannya menuju tempat anaknya nunggu. Sampai di sebuah kamar yang pintunya melengeh sedikit, dia dengar berita darurat yang menyatakan ancaman seluruh negeri karena pengembangan emosi berlebihan dari wabah. Si Val pun cepet-cepet dah nyari si Kelly. Setibanya di tangga darurat, si anak yang ketakutan bilang, ayahnya ada di bawah. Val yang aneh pun mengajak anaknya pergi dari situ. Pas mau turun, karena dengar suara-suara aneh itu lagi, akhirnya si Val tuh gak jadi turun dan nyuruh si Kelly diam dan tutup mata. Val memutuskan menggunakan lift. Mami! Pas lagi nunggu lift, pintunya kebuka. Gue kira tuh bakal ada di dalam, malah di sebelahnya dong. Aduh. Saat pintu lift terbuka di lantai 2, kelihatan mereka orang-orang yang mau naik lift menuju ke pesta. Kebingungan, lihat keadaan Val dan anaknya. Tanpa mereka ketahui, di lantai atas itu udah gonjang-ganjing. Val pun bergegas pergi. Lewatin acara pesta yang semua orang tuh aneh lihat si Val sama anaknya. Mereka pun tetap pergi sambil teriak suruh orang-orang itu pergi dari situ. Tapi orang-orang itu malah pada diem doang kebingungan. Di akhir film, saat di dalam mobil nampak anaknya si Kelly yang mulai memperlihatkan gejala. Dan sebuah siaran berita yang bilang seorang tersangka dianggap menjadi potensi serangan wabah flu ini. Aduh, kesel. Ending yang menganjakan kentang banget. Dan tamat. Jika kalian terhibur, tolong disubrek ya. Thanks para Gulingers yang udah stay sampai akhir.
See you next video. Bye.